Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Hah? Ini kan mau ngambil air, mau ambil itu. Ya. Oke, selamat malam ya. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan gua S Darmawan Zero X. Nggak apa-apa udah. Ya. Di sini ya nggak tahu lah ini ada kendala sedikit tadi ya. Ya jadi oke ini ya kontrakan gua ya dengan keluarga gua ya. Kita ini vlog pertama gua ya, vlog pertama gua bikin YouTube ya di YouTube. Vlog pertama gua di YouTube. Jadi pertama nama gua Darmawan ya, Bang Wans ya, bilangnya Bang Wans. Dan ini anak gua nih tuh bangun, dia bangun padahal udah jam 2 nih ya, bangun padahal udah jam 2 tuh, bangun padahal udah jam 2 karena apa? Dia nih guys, pup, dia pup ya, sorry, dia pup. Sorry kalau bahasanya kasar nih ya, dia pup. Jadi ya beginilah kesehariannya tiap malam. jam Kita jam 12 lewat atau jam 1 pasti anak gue pasti bakalan bangun. Buat papa-papa muda, buat mama muda, jangan heran nanti kalau misalkan punya anak yang sekarang belum anak, semoga disegerakan punya anak. Dan juga yang udah punya anak ya, kita nikmatin ya, kita nikmatin biar kita tahu rasanya jadi orang tua seperti apa. Tapi ya jangan sampai kita terlena juga ya, tetap ya harus yang namanya kita mendidik anak itu dengan baik ya. Jangan sampai anak kita menjadi seperti kita, atau um, lebih tepatnya semoga anak kita jauh lebih baik lah daripada kita ya. Jadi ini vlog pertama gue ya, ini vlog pertama gue. Kita review sebentar. Ini kamar gue ya sama istri gue dan juga anak gue. Dan ini ruang depan, gue tuh ada cucian dari anak-anak gue ya, dari anak gue, dari cucian baju-baju dari anak gue. Ini foto pernikahan gue ya, foto pernikahan gue tuh, kita bisa lihat foto pernikahan review ya. Ini ruang ya, ruang kalau gue buat santai kalau malam-malam ya. Terus ini motor gue tuh, motor sayangan gue ya, namanya gue kasih nama nih ya, namanya Serigala Hitam. Kenapa? Karena dia nemenin gue dari dulu, dari gue dulu kerja, dari gue bujang ya sampai gue sekarang nikah ya. Gue sampai punya anak aja nih masih setia ya. Terus kalau buat yang mau nih suka sama motor ini custom, gue jual nih ya. Ya gue buka harga 6 juta aja nggak apa-apa dah ya. Gue habis rombaknya aja ini sekitar 15 juta nih guys ya. Dari motor ori Verza ya, blok mesinnya masih Verza ya, kerangkanya juga Verza, ada nomor rangkanya juga, surat-suratnya lengkap, paling pajaknya doang off. Jadi kalau misalnya mau nggak apa-apa, hubungin gue aja ya. Lu komen nanti di video gue ini ya, yang mau nawar nggak apa-apa silahkan. Tapi ini gue bukan 6 juta nggak apa-apa ya. 6 juta kalau bisa sih ya lepas lah gitu kan, 6 juta. Tapi jangan di bawah 5 juta ya, 5 juta gue nggak mau ya. Karena lu tau sendiri ya, bannya aja ban segede gaban. Terus soknya aja nih, sok depan nih gue pakai yang original dari punyanya Bison ya. Terus nih kalengnya ini nih, ini gue Orion ya, yang tebel, yang 10 ya, 5 inci, yang 5 inci tebelnya ya kurang lebih. Ya 5 apa 3 gitu ya, pokoknya 3 incian lah ya, 3 sampai 5 inci. Ini tebel banget. Kenapa? Karena ini gue udah jatuh ya tuh, ini agak penyok dikit. Buat review aja langsung ya, yang mau nawar gak apa-apa. Tapi mesinnya masih bagus kok, mesinnya bagus, belum turun mesin. Terus armnya aja nih gue buat ya, armnya nih gue buat habis sekitar berapa juta ya, kurang lebih 2,5 juta ya. Ini gue saat buat ini aja nih ya, yang bagusannya ini kan Verza kan itu injeksi ya, jadi itu gue buat injeksi. Kalengnya ini, platnya ini yang 3 cm, 3 sampai 5 sentian itu 3,5 juta ya, ngebuat ini doang nih. Belum spakbor belakangnya nih ya, spakbor belakang, spakbor depan ya, lu hitung sendiri lah nih 3,5 juta. Ban aja nih sama peleknya nih satu paket nih, satunya itu 2,200,000 ya, itu satu paket sama pelek ya, sama jari-jari ya.
itu 2 juta berarti 4.400.000, 4.400.000 tambah ini 3,5 tadi ya, terus sama sok ininya nih, sok as depan bison ya 2.500.000 yaitu Orion bison. Terus sama stang ininya aja nih 2,5, ini 2,5, kepalanya aja ini dulu 200.000. Terus belum kunci ya, itu kunci yang murah lah ya, cuma 20 ribuan kalau kunci mah. Tapi belum lagi arem itu gue bikin ya pakai besi yang benar-benar awet ya, tebel banget walaupun udah jatuh berkali-kali. Ini sekitar 3.500.000 tambah 3.500.000 saja udah berapa tuh, udah 7 juta. Terus ditambah ya bun, bentar lagi review nih sorry ganggu. Ditambah ini 7 juta tambah 2,5 itu 19.500. Terus belum bannya tadi berapa tuh, 4.400.000, sekitar 11.400.000 belum yang perentelan ya. Ya belum ban dalamnya juga, itu satu ban dalam aja itu sekitar 120 ribuan ya, itu yang bagusan. Nah ini sekarang kita udah masuk lagi nih ya di ruang keluarga, ruang tidur sih ya hitungannya. Nah ini guys, ini nama anak gua itu Aufa Syafanur Kolbi. Tadi kan dari review motor nih, yang mau beli ya, yang naksir sama motor custom seperti itu tadi ya, silakan nanti komen aja di bawah ya, nanti komen aja di bawah, nanti terserah, pokoknya gue buka 6 juta ya, syukur-syukur sih ya, jangan 6 juta ya, jangan dibuat 6 juta ya. Nawar boleh tapi ya jangan terlalu murah lah ya, di bawah 5 juta gue nggak lepas ya, nggak apa-apa, karena ya gue butuh juga nanti gue buat beli motor metik ya, karena kan sekarang udah punya anak nih ya. Ini anak gue namanya Aufa Syafanur Kolbi, tadi gue bilang ya, Aufa Syafanur Kolbi. Halo kakak, halo guys gitu, halo guys, nama aku Syafa ya, selamat malam menjelang pagi ya. Ini dia nih nama si putri kecil aku nih, ini putri pertama gua ya, ini putri pertama gua, mudah-mudahan menjadi anaknya soleha yang nurut sama orang tuanya dan juga agama, biar menjadi anak yang kebanggaan lah gitu kan ya. Dia udah ngerti banget kalau yang namanya kamera. Umurnya itu 6 bulan jalan 7 bulan nih guys ya. Tuh lihat nih, aduh jangan dicubit hidungnya. Ini musuh 6 bulan jalan 7 bulan ya, 6 bulan jalan 7 bulan. Dia mah udah ngerti nih guys, udah ngerti. Umur 5 bulan aja udah ngerti namanya kamera ya. Oh ya, satu lagi ya, ini kan kita di zaman yang ibarat tuh milenial ya, zaman milenial. Kita jangan terlalu terpaku dengan era digital ya untuk anak kecil semua ini ya. 5 bulan paling nggak kita udah harus ngajarin agama ya, agamanya itu apa, Tuhannya siapa, nabinya siapa. Bukan berarti masa kita ngasih tahu sebagai bukan ya, tapi kita harus ajarin dari sejak dini ya, bahwasanya dia punya agama itu benar-benar yang bakal menolong dia di akhirat nanti ya, menjadi anak, biar nanti dewasanya nanti itu nanti jadi anak yang soleha ya. Dan nih anak saya ini yang pertama nih, Alfa ini, dia paling seneng namanya diselawatin ya, dia paling seneng dengan lagu-lagu sholawat. Apalagi sholawatnya itu gimana dek, kalau ayangin sholawatin mana, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan guys. Bisa lihat sendiri tadi dari mukanya, dia seneng kalau diselawatin seperti itu. Tuh seneng kan, seneng dede ya, dede seneng dong, tenang ya kalau diselawatin seperti itu. Ya jangan nggak boleh ini cium ini loh. Wah ya, jadi seperti itu ya guys. Buat
kita nih para aduh jangan, nggak boleh kita nih lagi YouTube ya, YouTube nggak boleh, YouTube jangan bisik nggak boleh, lihat aja lihat ya. Buat kita nih para papa muda ya, orang tua milenial ya, ajarin anak kita dari kecil ya, ajarin anak kita dari kecil tentang agamanya, tentang dirinya, mengenal dirinya sendiri ya, tentang Tuhan, siapa Tuhannya, siapa nabinya. Jadi jangan sampai nih jangan sampai nanti dia pas dewasa nanti malah jadi tidak mengenal dirinya sendiri dan juga tidak mengenal Tuhan dan juga nabinya dan juga orang tuanya ya. Pokoknya buat kita semuanya, buat para orang tua milenial, ajari anak kita itu agama dari sejak dini, umur dari 5 bulan kan dia udah ngerti tuh ya, udah mulai ngerti ya, ajarin dari umur 5 bulan tentang agama ya, utama agama ya, karena nanti kehidupan sehari-hari bakalan mengikuti alir yang bakal kita ajarin kepadanya. Kalau jadilah orang tua yang terbaik menurut diri kita sendiri, namun jangan lupa tentang agamanya ya. Jangan ajarin anak kecil kita ini nih, si bayi ini nih, masih kecil ini seperti ini, itu udah diajarin yang di era digitalisasi. Walaupun sekarang ini gua ajak main di YouTube biar dia juga kenal, bukan hanya sekedar agama aja yang dia kenal ya, bukan hanya sekedar akhiratnya aja yang kenal, tapi dunia juga kita kenalin ya. Dunia itu tempat capek, tempat kita itu berusaha, tempat kita beribadah ya dia. Jadi bukan hanya dunianya aja, akhiratnya pun juga harus kita ajari ya, bukan hanya akhiratnya aja, dunia pun kita ajari. Jadi saling berkesinambungan baik akhirat maupun dunia. Dan satu lagi buat orang tua milenial, kita kan emosinya kan tinggi nih ya, emosinya kita ini tinggi, wajar sih memang emosi masih pada tinggi karena juga baru berumah tangga ya. Walaupun di gua juga nih ya, itu masih ada kesalahan ya kan dalam mengurus rumah tangga dan sebagainya, masih banyak emosi dan sebagainya. Istri kita juga masih banyak yang emosi ya kan, masih emosinya masih emosian tinggi ya, masih belum terkontrol. Tapi jangan sampai nih si buah hati kecil kita ini menjadi sasarannya, menjadi korbannya. Lihat nah ya kan, kalau misalnya kita si kecil menjadi buah jadi korbannya ya kan, kasihan apalagi masih kecil seperti ini ya. Kemarin juga sedikit cerita aja gitu kan, sempat ya kan gua mengalami berantem lah ya kan sebagainya. Cuma ya jangan sampai nih ya kita mengorbankan si buah hati ya, si kecil ini ya. Walaupun memang harus kita jangan, memang itu pahit ya, pahit manisnya berumah tangga seperti itu ya. Gua pun juga udah berpikir semuanya dan gak bakalan sampai ya, jangan sampai bahkan mengorbankan si kecil gitu ya, walaupun kayak gimana, karena si kecil ini butuh kasih sayangnya bukan hanya sebelah pihak ya, wajib kudu dua belah pihak, baik dari orang tua perempuan maupun dari orang tua laki-laki ya dek. Tadi siapa namanya, Alfa Syafanur Kolbi nih teman-teman, Alfa Syafanur Kolbi yang ngerti ngantuk namanya Alfa Syafanur Kolbi ya, yang artinya namanya itu perempuan yang bijaksana, yang bercahaya untuk memancarkan dari kegelapan ya. Kenapa sih gua menamai anak gua seperti itu, karena gua sadar diri bahwasanya gua sebagai orang tua juga dulunya punya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang besar, dan semoga dengan adanya anak nih menjadi cahaya dalam rumah tangga ya, biar nanti mengajarkan kita bahwasanya dengan adanya anak kita harus menjadi erat, tambah erat ya dek. Udah mulai nangis. Itu malu ini tuh seperti itu dia kalau udah gregetan nih guys. Dia kalau gregetan nih umur 6 bulan 7 bulan emang gitu, dia udah mulai kenal ya, udah mulai kenal. Jadi buat orang, buat satu lagi nih ya, bilangin ayo tuh oh susu, oh iya susu ya, benar kata Bunda, susu nak sini sambil ngevlog YouTube ya. Tuh dia sambil ngevlog YouTube sambil nyusu.
ya. Oh iya guys, ini anak saya ini dia makan serelak, alhamdulillah banget. Dia makannya nggak dalit, mau nih makan serelak. Kan ada tuh anak bayi yang maunya langsung dari kayak misalkan buah ya kan, dihalusin ya kan, atau gimana. Sebenarnya sih memang lebih baiknya sih dari sari-sari makanan yang langsung, tapi setelah gua review-review juga di YouTube, nggak masalah pakai apapun, apa namanya, makanan apa, makanan instan ya, makanan instan itu nggak masalah ya. Yang penting asal jangan yang terlalu keras dulu, karena kan di umurnya masih 6 bulan nih, ususnya masih belum kuat. Dedek, diam 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 nih. YouTube nih, dedek masuk YouTube, tadi masuk YouTube. Udah mulai gregetan nih guys. Dia kalau gregetan ini ngantuk nih sebenarnya nih, ngantuk nih. Bulat. Bulat. Astagfirullahaladzim. Bun, itu kemana bun? Kolaknya. Tuh lihat dong. Tuh ilal siapa tuh? Ilal siapa nih? Ini ilalnya itu. Ini mas YouTube di ilal. Ih, mas ilalan nggak boleh. Bukan ilalan sih ya guys. Alhamdulillah sih dia nggak ilalan nih. Alhamdulillah banget nih. Cuma emang terkadang dimainin susu nih. Bos sedep. Kalau kata bunanya nih bos sedep. Ilernya ini bos sedep kalau kata bunanya mah. Ya, jadi seperti itu. Pokoknya kita buat papa muda, mama muda, ya orang tua milenial, ya jangan pernah ngebedain antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Walaupun nih anak saya anak perempuan, saya bakalan menyamaratakan dengan anak laki-laki. Ya tetap harus ada batasannya. Ya tetap harus ada batasannya antara kodrat dia sebagai wanita dan juga laki-laki itu seperti apa. Ya, tapi jangan kita terlalu ngebedain banget, laki-laki tuh kudu begini terus perempuan tuh harus begini, jangan ya. Dengan adanya ibu kita Kartini, perempuan itu derajatnya sama ya. Jadi makanya banyak sekali para pengusaha itu cewek yang punya, atau enggak pemimpin perusahaan itu cewek ya. Jadi seperti itu ya. Itu juga yang laki juga jangan nyerah ya dek. Jadi nih bakal jadi anak yang soleha, insya Allah, amin. Doain ya guys, doain menjadi anak yang soleha, anak yang pinter, dan bukan cuma hanya namanya aja ya dek, dipakai nih nanti nih jadi pemimpin. Jadi kudu jadi bijaksana, yang adil, nggak boleh nggak adil kayak pemimpin sekarang ya. Pokoknya harus jadi orang yang bijaksana ya sayang ya. Nah jadi seperti itu guys. Jadi buat kita nih, buat semuanya, buat para orang tua milenial, jangan sampai ya kita panik juga ketika dia lagi sakit ya. Walaupun gue kemarin sempet si Aufa ini nih, dia sakit panas, kepala gue yang panik sampai, soalnya kan dia sampai muntah gitu ya, malah gue yang panik sampai. Cuma alhamdulillah ada istri yang nenangin ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Oke, ini kita balik lagi, kita review. Tadi kan udah ke depan. Oh iya, tadi udah ke depan, sekarang ke dapur. Nih guys, ya malum ya. Namanya juga orang tua milenial, papa muda, mama muda ya. Tuh ya, cuma hanya seperti ini aja yang gue punya. Review rumah aja dulu, kontrakan ya, bukan rumah ya. Dede tidur deh, tuh deh suruh Buna Dede tidur besok kita kondangan ya. Besok mau kondangan nih guys, jadi seperti itu ya. Buat orang tua milenial, jangan apa ya, kalian itu tuh membeda-bedakan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Terkadang kan kita selalu panik ya, anak perempuan kudu begini, anak laki-laki kudu begini. Jangan ya, tetap kita harus bisa membedakan dan sebagainya. Seru ya, gue sembari nge-vape ya. Gue nggak ngerokok ya. Dulu jujur aja, gue dulu itu perokok kuat ya. Dulu gue perokok kuat di tahun 2000 berapa ya, 2015 ya, 2015 pada saat gue kerja di Carrefour. Itu tahun 2015 gue perokok kuat. Sehari aja gue bisa ngabisin 3 bungkus rokok, lu bayangin coba ya.
3 bungkus rokok yang harganya sekarang itu sampai 27.000 ya. 27.000 itu Sampurabil ya, karena gue dulu perokok berat Sampurabil dulu harganya itu sekitar 23 25 lah ya. Sehari 3 bungkus itu udah bukan 100, 75.000 kali 30 hari, bayangin coba berapa. Tapi dengan adanya gue nge-vape sekarang ya, ya alhamdulillah lah ya, adalah ya masih sisa-sisa buat ngumpulin lah, insyaallah lah ya, doain aja lah ya, karena kan buat anak juga ya. Jadi buat kita nih, buat semuanya, buat para orang tua milenial, gue ingetin lagi, jangan sampai kita ngebedain antara anak perempuan dan juga anak laki-laki. Dan jangan sampai kita para orang tua milenial ya menjadikan anak kecil kita nih, si buah hati kita ini menjadi korban daripada kesalahan kita ya, baik orang tua perempuan maupun orang tua laki-lakinya ya, berantem sampai akhirnya bercerai dan si buah hati menjadi korban ya. Jangan sampai, pokoknya ya jangan sampai. Aduh, gue jadi bingung nih guys. Dan gue ya apa namanya tuh, copot lagi like nih gue copot guys, itu copot. Gue pengen taruh, gue bingung. Gelap, gue ngeri nanti kalian nggak bisa nonton malah gitu kan, maksudnya nggak bisa lihat review rumah kontrakan gue gitu ya, kontrakan 3 petak seperti ini ya. Doain aja ya, dengan gue terjun di YouTube dan mendapat penghasilan buat nyicil rumah nanti ke depannya, buat nabung buat beli rumah ya. Buat kalian juga jangan sampai nggak nabung ya. Pokoknya bagaimanapun buat seorang laki-laki wajib kudu harus mempunyai tabungan, apalagi kita udah berumah tangga, menjadi kepala rumah tangga. Oh ya, pakai ini aja guys ya, pakai roda tuh, sementara pakai roda dulu nih guys ya, taruh di roda dulu buat benerin ini ya. sorry ya guys. Gimana nih, ini gue bingung. Oh iya, ini guys, gini guys. Nah, sebentar dulu guys. Tada, apa adanya ya. Jadi lightning gue ini udah lama gue punya ya, kurang lebih hampir setahun ini. Karena kan gue selain di YouTube gue main di TikTok juga nih, jangan lupa ya follow TikTok gue ya, namanya ya ada situs ya, di nanti gue taruh lah di bio, di deskripsi YouTube gue ya. Itu namanya Phone Error. Kenapa sih Phone Error ya, kenapa sih nggak jelas banget lu Bang Wans gitu kan ya, karena gue nggak mau dikenal di TikTok lah gitu kan, maksudnya dengan nama panggil gue, karena ya tahun dulu katanya ya kan masalah nama Wawan ini si Wawan ini nggak jelas sih emang kalau di TikTok kan diri ya. Orang-orangnya tuh pada nyindir nama doang, tibang nama doang, apa sih salahnya ya, tibang nama Wawan doang gitu lah ya. Heran gue juga, tibang Wawan doang. Emang ada yang salah namanya Wawan guys? Kan nggak ada ya kan, itu nama pemberian dari orang tua kita. Sama kayak gue ngasih nama anak gue yang tadi Aufa Syafan Nur Kolbi, walaupun nanti ada yang ledek atau gimana, tapi itu nama pemberkat, apa yang diberkati orang tuanya sendiri gitu. Jadi jangan sampai lah kita tuh meremehkan nama orang, nggak boleh ya, buat yang lain nggak boleh ya, dosa itu ya, dosa apa namanya tuh, meremehkan nama orang lain nggak boleh, itu dosa ya, dosa nggak boleh. Baterai gua habis lagi guys, habis ya, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Kalau gua ganti baterai dulu. Bun, bahasa aku di mana Bun?
Bakso aku di itu ya, tempat Magicom ya. Bukan sombong nih guys, emang gue terkadang suka ya suka nyana aja lah gitu kan, bikin kecil lah gitu. Bun, aku mau makan apa? Isinya bakso. Lapar nih. Nih, itunya mana? Oh, iya. Mau ini? Bagi dua aja tuh banyak. Bokil. Bakso kopi. Oh ya udah. Halo guys, tadi dulu ya. Gue mau makan bakso nih, bakso gopir. Nah ini Bang Gopir, nih gue masihin YouTube ya. Jangan lupa view-nya, persennya sedikit. Jangan dia punya bunga. Halo guys, halo. Tuh lihat matanya masih tengger banget, masih apa sih bahasanya, masih yang banget tuh, masih kuat banget matanya. Anak kecil nih, makanya bingung nih ya, anak kecil apa anak gede nih, tapi begadang nih temenin ayahnya. Heran ayah juga, padahal besok pagi nih guys kita tuh mau kondangan ya dia. Mau kondangan. Heran ayah juga nih, heran ini ayahnya juga heran ini, padahal besok mau kondangan. Padahal besok mau kondangan guys, biasa lah guys, dia guys mau kondangan. Padahal ini nih bingung kita ini, bingung. Ah iya Bun, pakai saus. Kamu kalau pakai sambal nggak apa-apa, 1 sendok tapi. Oh ya guys, gue tuh paling nggak bisa yang namanya tuh makan pedas ya, dari dulu nggak bisa. Karena kan gue dulu ya, kalian bisa lihat lah, scroll ke bawah tuh, gue dulu jadi atlet silat gitu kan. Atlet silat itu kan pantang yang namanya buat pedas biar nafasnya panjang. Apalagi kan gue ini kan ganda ya, ganda pencak silat dulu. Alhamdulillah sih ya, gue kenal pencak silat itu dari gitu ya, ganda pencak silat dari Pajajaran Cimande. Jangan lupa tuh cari di YouTube-nya ya, Pajajaran Cimande ya, itu YouTube channel dari perguruan gue ya, dari perguruan saya nih ya. Salam buat semuanya, buat perguruan yang ada di Indonesia. Salam dari perguruan Pajajaran Cimande ya. Jadi buat kalian semua ya, buat semuanya nih yang mau latihan silat juga bisa di Pajajaran Cimande, yang mau pengobatan juga bisa di Padepokan Kang Ius. Jangan lupa follow juga tuh ya, jangan lupa follow di Padepokan Kang Ius ya, follow Padepokan Kang Ius, dan jangan lupa follow Pajajaran Cimande dan lihat video-videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Pokoknya gimana ya, buat kita ya, buat kita semuanya, orang tua milenial, wajib kita sayangi anak kita, si buat hati kecil kita. Jangan sampai pokoknya jadi korban. Kasihan tuh, apalagi cantik gini ya, makanya indung nggak, indung anak ayah, indung udah. Sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badru. Anta nurun fawqa nuri. Anta ibshiru wa ghali. Anta misbahu syuduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina. Fatafat min khubuduri. Udah merem-merem guys. Salat yang naik, kita salat yang naik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ala dama bismillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sini. Tuh dia kalau sholatnya diganti pasti itu bangun dari mana yang tadi tuh. Asyraqal kaunu batihaja biwujud. Sorry guys, lupa. Marhaban ya nur aini. Marhaban jadda Husaini. Marhaban ya nur aini. Marhaban jadda Husaini. Ya Rasulullah. Iya bentar. Jadinya udah ngantuk-ngantuk nih guys, tali ya bentar ya. Naruh di dulu.
Halo guys, ya lapar gua. Ya, udah makan. Tadi ada temen curhat, ya biasalah masalah wanita ya. Sekarang baru bisa makan, jadi ya beginilah. Ya. Oh iya, ini namanya bakso. Ya, gue beli bakso di Bakso Gopir. Ya, yang terkenal tuh yang sekarang kemarin kan syuting tuh sama siapa ya? Yang temennya Ruben Onsu. Bun, siapa ada Bun yang di Gopir Bun kemarin? Yang syuting itu siapa namanya? Yang di Gopir Bun? Yang di Gopir. Kenapa? Siapa yang syuting kan namanya? Nah, nggak kemana tuh? Yang itunya Ruben Onsu ya, timnya ya? Yang mirip-mirip Anwar namanya. Ya, ini namanya bakso Gopir guys ya. Yang kemarin tuh syuting sama Anwar yang dinamakan bakso ribuan tetelan kayak kalau kata orang-orang ribuan tetelan. Nih ya, kita makan. Kita coba sekarang kita review dikit lah ya buat Bang Gopir. Kalau udah lihat nih YouTube nih, jangan lupa bagi persenan. Atau nanti bikin YouTube sama saya ya. Nih tuh, ini tetelannya guys ya, tetelannya ya kan. Pas banget gila, mantep sumpah. Sorry ya, enak banget ya. Jadi tetelannya bener-bener tetelan sapi ya, mungkin nggak tahu juga lah bahasa yang tadi, karena kan gue ngeliat langsung dia ngambil tetelannya itu banyak banget gila. Nanti next video selanjutnya nanti gue bakalan review bakso Gopir dah ya. Buat Bang Gopir jangan lupa ya, sekali lagi persenan kalau masuk di YouTube nih. Mana guys ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bun, ini apaan Bun ya? Sawinya ini ya? Sawi. Aneh dah sawinya begini. Tuh guys, gila, ada tulang-tulangnya juga. Bener-bener ya, dibilang bakso ribuan tetelnya, bener ini dia bakso Gopir ya. Mantap banget gila, pedesnya pas ya. Gue sih emang gak suka makan pedes, tapi kalau bakso paling nggak sama cuma 1 sendok. Sausnya sih banyak sebenarnya, cuman di Gopir udah enak banget gila ini, mantap. Gila mantep banget, sumpah mantep. Tetelan banyak banget gila. Baksonya enak banget. Enak banget ya baksonya, sumpah. Nah ini tulang muda nih guys, tadi mah tulang tua kayaknya. Emang bakso Gopir, bakso ribuan tetelan tuh emang gak ada duanya pokoknya. Buat kalian harus cobain ya. Cuma di jalan Pondok Benda ya Bun ya? Apa? Jalan Parakan ya dia ya? Iya.
Jalan Parakan ya, di Pamulang, Tangerang Selatan. Bakso Gopir, enak banget sumpah. Baksonya rajanya ribuan tetelan. Nah, ini bakso kecilan guys, coba kita belah. Tuh ya, kalian bisa lihat sendiri baksonya ya, banyak seratnya. Oh, nggak kelihatan ya. Nih ya guys, tuh baksonya baik banget, tuh kelihatan kan serat-serat dari tetelannya ya. Oke, kita lihat. Bismillah. Nggak banget, nggak banget. Banyak. Biasanya nih, gue kalau mau makan Indomie, mau makan bakso, udah tinggal air sama ada baksonya sedikit, gue tambahin nasi. Ntar gue ambil nasi dulu ya, bentar. Kayak emang lapar juga. Kali ya. Ya, ini dia. Ya, pakai nasi. Nasi. Bun, kayak ntar kita kalau kedepannya bakal review makanan kali ya. Ini enak juga nih soalnya, mantep banget. Mantep, wah mantep. Nah tuh, gua tahak aja nih guys ya. Itu rasa dagingnya itu berasa banget sumpah. Mungkin kalau orang yang nggak suka terlalu dagingnya mungkin agak enak kelihatannya. Tapi kalau misalnya buat yang pecinta bakso, yang bener-bener pengen rasa tetelan, rasa daging sapinya berasa ya, cuma di bakso Gopir ya, karena dia bakso rajanya daripada tetelan. Oke, kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Nasinya panas sumpah. Minum dulu. Alhamdulillah. Lagi ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kalian gila loh buat makan bakso Gopir. Nah, kalau misalnya kalian datang ke bakso Gopir, bilang dari channelnya S Darmawan ya, dari channel Bang Wans, kasih lihat aja videonya, dia kenal aku sama gua. So kenal banget ya. Nggak, tapi emang dia kenal sama gua karena gua pernah ngontrak di deket kios baksonya di belakangnya tentunya ya. Nanti kalian bisa ketemu sama gue, jadi kita makan bakso bareng, review bareng ya. Gimana rasanya, pasti enak banget. Asli kok enak banget ini kok guys. Asli enak banget ya. Enak banget gila, sumpah. Enak banget. Emang gue yang lapar kali ya, tapi enak kok benar. Tadi banyak banget, tadi gue beli juga banyak banget, tapi cuma lupa tadi gue videoin ya.
Alhamdulillah ya Allah. Mantap, boleh mantap, bakso gopir mantap. Alhamdulillah. Ya pokoknya buat kalian nih yang mau bakso ya, lebih tepatnya di daerah sekitaran Pamulang ya, karena atau ya pokoknya di daerah yang deket lah dari Pamulang, kayak Ciputat atau Cipondo lah atau Pondok Aren, maka jangan lupa makan bakso gopir yang enak baik sekali tetelannya ya. Jangan sampai kalian gak merasakan, karena dari alhamdulillah tuh ya, dari gua sendawa aja nih rasa-rasa daging sapinya itu benar-benar berasa banget ya. Buat gue sih demen banget ya sama daging sapi. Jadi buat kalian nih yang kurang demen sama daging sapi, nggak apa-apa lah ya, coba dulu dikit ya, sedikit cobain daging sapi bakso sapi dari Bang Gopir. Ingat Bang Gopir ya, jangan lupa ya, kalau dapat persenan sih. Nggak, boleh buat kalian nih langsung aja datang ke Bang Gopir di Jalan Parakan ya. Jangan lupa datang ya, kasih unjuk videonya nih dari Bang Wans ya, dari Bang Darmawan channel ya, Bang S Darmawan 0x. Pas dikasih lihat mukanya, oh dia pasti kenal ya. Nanti bisa ketemu juga sama gue di situ, deket kok, gue juga masih dari sini ya, jadi jangan salah ya pokoknya. Oh iya, buat kalian yang beli HP juga bisa ya. Gue nih kerja di handphone ya, di smartphone Samsung ya tentunya ya, pada tepatnya di Samsung. Kalian bisa beli ya Samsung Galaxy di gua ya, toko gua di Pamulang Square ya. Jangan sampai kalian ngelewatin Pamulang Square, lewatin aja. Kalau udah ada yang di Pamulang Square, boleh silakan ya mampir beli handphone di AMQ Ponsel tempatnya namanya ya. Nanti gue bakal rekomend ya handphone yang sekarang lagi baik dicari sama orang, bukan hanya Samsung aja, tapi kalau bisa beli Samsung, karena gue kerja di Samsung ya gak? Iya dong, wajib itu beli handphone Samsung di AMQ Ponsel Pamulang Square di Bang S Darmon 0x Channel. Iya, ntar masalah harga diskon gampang, atur aja bos. Yang penting datang, main, mampir ke rumah gue, say hello, kita ngopi bareng, kita cerita bareng ya, kita tanya-tanya tentang sekitar handphone juga bisa. Tipe apapun insya Allah gue pasti bakal jawab kayaknya. Pokoknya intinya jangan lupa kalau beli handphone Samsung di gua ya, di Bang S Darmawan 0x Channel di Pamulang Square, tepatnya di toko handphone AMQ Ponsel ya, karena gue masih sekitaran situ dan deket dari bakso gopir. Jangan lupa mampir pulangnya habis beli handphone ke bakso gopir ya enggak. Habis beli handphone muter-muter di mall Pamulang Square, terus kayak mampir ke Bang Gopir. Capek muter-muter dari Pamulang Square, mampir ke Bang Gopir. Capek keliling dari Pamulang, mampir ke Bang Gopir. Bang Gopir jangan lupa persenan. Ya pokoknya dari situ intinya enak banget sumpah ya, baksonya enak banget, masih berasa sini juga, masih kayak ada apa ya, kalau kata orang tuh bahasa gaji lah, bahasa gaji, bukan gaji duit tapi ya sisa-sisa dari daging sapi lah yang nempel sini dari tetelannya. Itu enak banget sumpah. Bakso 1000 tetelan kalau katanya di situ ya, tadi gue lihat bacanya bakso 1000 tetelan. Di situ ada porsi baksonya, bakso biasa, ada bakso supernya, bakso jumbo itu gede banget ya, lumayan lah sekitar ya bola lah segini lah kurang lebih lah ya, sekepelantangan lebih gedean lagi itu bakso jumbonya. Terus ada namanya tuh bakso super besar doang. Yang tadi gue makan tuh bakso super besar, itu dibagi dua sama istri gue. Istri gue juga lapar, dia kebangun ya karena anaknya bangun. Terus juga pas banget kebetulan ayahnya baru kelar masuk dari luar, habis cerita-cerita sama rekan kerja gue ya, cerita-cerita ya, gue masuk ternyata anak gue bangun, ya udah kita
bikin konten ya. Karena emang dia kalau nggak diajak ngobrol ya udah ngobrol sendiri nggak bakalan tidur tuh. Gue tinggal aja masih ngobrol. Karena itulah dia kalian buat papa muda. Umur 6 bulan sampai dengan 7 bulan kalian harus sih namanya itu sabar dan sabar. Harus sabar dan sabar walaupun kadang suka kesal emosi ya. Ya tapi emang begitulah. Namanya anak kecil ya dia kan nggak tahu harus ngapain. Dia harus nggak tahu, dia juga nggak tahu apa yang dia rasa. Cuman ya taunya dia bangun, dia masih ada temen yang masih melek, ya dia pasti bakalan melek. Ya pokoknya seperti itu. Gue ngambil vape dulu. Habis. Ya, kalau kata orang-orang kalau nggak ngerokok, ya itu seperti ditabakin polisi India, parah emang. Ya jadi kalau habis makan gak nge-vape kayaknya kurang banget. Sampai kita santai aja. Ya pokoknya buat kita semuanya, buat para milenial yang sekarang, jangan sampai kita juga terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya cukup yang berpengalaman nih, udah banyak banget nih, termasuk gua sama istri gua dan sebagainya. Buat kalian nih yang anak-anak tahun 2000-an, jangan sampai kalian terjerumus hal yang negatif ya. Carilah kegiatan yang positif yang tadi gue bilang tuh, bisa olahraga di Pajajaran Cimande ya, yang mau kursus patah tulang juga bisa, yang mau kursus patah tulang di situ, ataupun yang punya penyakit apapun, insya Allah ya berkat izin Allah atas perantara Nabi Muhammad SAW disembuhkan penyakit dari segala penyakitnya. Itu ada di Padepokan Kang Ius ya, di YouTube-nya juga aja nanti, pokoknya cari aja Padepokan Kang Ius. Nah itu tempat pengobatan dari para santri-santri yang ngebantu ya, sekaligus murid-murid dari Pajajaran Cimande ya. Jadi kita di sini bukan hanya diajarin untuk seni bela diri, tapi diajarin untuk juga ngaji, diajarin juga untuk pengobatan tradisionalnya ya. Jadi jangan sampailah kita nih buat para anak-anak milenial, apalagi khususnya tahun 2000-an ya, anak tahun 2000-an, kalian tersesat, kalian menjadi yang tak terarah, dan kalian menjadi hal-hal yang negatif itu kalian bawa ya, viral banyak kemana-mana ya. Ada yang minta jangan boleh lah, jangan sampai ya, buat para milenial nih yang udah jadi orang tua, jangan sampai ya orang tua ya kan memperkosa anaknya ya kan. Terus ada lagi tuh kakek-kakek ya, gua ngeliat nih berita kakek-kakek ya kan, kakek tirinya nih perkosa anak masih bayi gitu kan. Jangan ya, pokoknya kita cari hal-hal yang positif, kita buang yang negatif, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi lah ya. Jadi kayak gitu ya, pokoknya buat kalian semuanya ya, wajib kudu harus menjadi hal-hal yang positif carinya ya, jangan yang negatif-negatif lah, udahlah buang-buang ya. Udah bukan waktunya, udah bukan zamannya. Ini udah zaman akhir zaman ya, banyak bencana-bencana pokoknya. Jangan lah ya. Kalau bisa buat para orang tua milenial, jangan sampai cerai ya, gue mohon banget. Karena gue kejadian yang kemarin aja nih, berantem sama istri gue ya kan, lihat lagi ke anak gue ya kan, kalau sampai jadi korban kayak gimana gitu kan, siapa yang ngurus gitu kan, anak bayi masih kecil gitu kan, bingung jadinya, masih bayi masih kecil ya kan, harus jadi korban, nggak boleh. Jangan sampai jadi anak yang broken home, nggak boleh ya. Kalian buat para orang tua, belajar, kita sama-sama belajar. Gue ngomong seperti ini bukan berarti gue so tau ya, tapi gue ngomong seperti ini biar kita sama-sama belajar ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Balik lagi, dari hal-hal yang negatif kita buang jauh-jauh ya. Kita carilah hal yang positif, kita cari biar kita menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat, manusia yang selalu berpikir positif. Oke, jangan sampai. Dan juga jangan lupa nih, setelah gue panjang lebar ya cerita review dari mulai motor gue, balik lagi bagi motor ya, jangan lupa nih yang mau motor gua ya, dari motor custom basicnya itu Verza 150 cc, blok mesin, semua mesin itu masih ori ya,
kerangka pun juga masih kerangka orinya Velza, itu gue jual ya 6 juta aja, nggak apa-apa, murah ya, yang penting bisa ganti buat nanti motor metik lah ya, namanya udah jadi orang tua, kita nggak bisa mikirin diri kita sendiri. Mungkin dulu hobi gue hobi motor ya, dari mulai motor touring sampai motor tipe-tipe santai ya kan, motor Jeep style ya, gue hobi banget itu. Dari mulai touring ke pertama kali gue pengalaman di puncak ya, ke puncak lah. Mungkin orang para milenial sekarang tuh anak-anak tahun 2000-an udah pada tahu puncak. Kalau dulu mah puncak mah nggak ramai sekarang ya, mungkin dulu ramai macet juga karena pulang kampung. Kalau sekarang ya banyak orang yang main ke sana ya kan, melakukan hal yang negatif, tapi jangan sampai lah ya, jangan sampai buang hal yang negatif seperti itu. Kita harus cari yang positif. Healing boleh, jangan sampai kita tergiling ya. Healing boleh, jangan sampai kita tergiling. Pokoknya jangan sampai kita melakukan hal yang negatif. Terus balik lagi, gue seneng banget nih ya touring ke Cilacap ya kan, mampir tuh gue pertama kalinya tuh tahun 2000 berapa, gue 2013 tuh, gue masih sekolah ya, masih sekolah tahun 2013. Gue touring ke sana ya, padahal belum punya SIM, gue nggak punya SIM tuh, gue nggak pakai SIM sama sekali, benar-benar nggak pakai SIM gue. Udah punya deh, tahun 2013 gue udah punya SIM ya, tahun 2013 gue udah punya SIM, dan itu pertama kali gue punya SIM, dan gue langsung gas touring ke Cilacap. Terus habis itu sempet tahun 2015 gue kerja di Carrefour, gue ngambil cuti, gue touring ke Bali. Itu perjalanan ya lumayan lah, 7 minggu, karena gue ngambil cuti gue 7 minggu ke Bali ya, sekitar 2 hari 3 malam ya, 2-3 malam harus nyebrang jembatan Suramadu, terus naik kapal. Dulu juga di jembatan Suramadu pas gue lintas gratis malah ya. Kalau sekarang kan ada aja yang minta nih goceng lah lewat, ada bahkan sekarang tuh motor kalau nggak salah lewat 15.000 kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu juga buat orang-orang Surabaya dan juga Madura perlintasan itu nggak tahu sekarang harganya berapa. Tapi kalau dulu gratis, tahun 2015 itu gratis, seingat gua gratis karena gua nggak bayar. Terus naik kapal dari seberang ya kan, buat nyebrang ke Bali itu cuma bayar 25.000 ya, kayak parkir biasanya bayar 25.000 aja. Itu pakai kapal biasa ya, pak, kapal angkut biasa, kapal feri biasa, angkut barang ya, itu 25 ribuan kalau nggak salah. Nah sampai sekarang tuh makanya motor Jeepstyle ini benar-benar nemenin gua banget ya, udah berapa tahun tuh ya, sampai sekarang hitung aja kan. Enggak, 2013 gua pakai Vario 2015 gua, berarti 2015 kurang lebih ya 7 tahun ya, motor nih udah nemenin gua 7 tahun, bayangin 7 tahun bos ya, sampai sekarang berbentuk Jeepstyle. Tapi insya Allah masih ori, belum pernah turun mesin selama 7 tahun, belum pernah yang namanya turun mesin ya, masih aman semuanya. Cuman ya emang kotor gue orangnya dari dulu ya, jiwa touring gue masih ada. Karena kalau kata orang touring apa tuh, anak-anak touring ya, anak-anak motor, motor yang paling banyak kotorannya itu benar-benar orang jauh lah gitu kan, touringnya udah jauh kemana-mana sampai nggak bisa ngerelain kotoran-kotorannya itu luntur. Karena itu sebagai bukti dan sebagai kenangan gitu. Gue pernah tuh dulu ya motor Vario sampai berapa bulan gue nggak cuci. Ini aja gue nggak cuci nih, karena terakhir juga gue kemana ya pakai motor ini, lupa gue kayak gitu, ke puncak kalau salah ya, ke puncak terakhir. Sampai sekarang enggak sih, enggak sampai sekarang juga ya, gila aja udah berapa tahun itu mah. Dulu punya terakhir naik motor ini tahun 2019, gila aja kalau misalkan 2019 sampai sekarang nggak dicuci, rusak yang ada ya. Berapa ya, tapi emang iya juga sih 6 bulan mungkin, 1 tahun kayaknya ya, pokoknya udah lama lah ya, udah lama gue nggak cuci. Tapi alhamdulillah sih awet ya, Verdi itu emang paling awet. Cuman ya penyakitnya itu di rantai, penyakitnya di rantai, copot mulu. Biasa Honda mah yang seperti itu, copot mulu di rantai. Terus balik lagi, pokoknya intinya yang mau nih motor gue nih ya, komen aja di bawah, pakai 6 juta ya, paling 6 juta. Tapi kalau misalkan ya ini YouTube gua tembus sampai subscribernya nggak sebanyak lah ya 10.000 lah, 10.000 subscriber ya, terus yang viewers nih sampai 1 juta yang nonton, gua bakalan
giveaway ya. Tuh ya, nggak apa-apa motor gua tuh kesayangan 7 tahun ya, walaupun pajaknya mati tapi surat-surat komplit kok. Kaleng pajak kaleng ya dari tahun 2020 kemarin ya, 2 tahun. Bisa balik nama nanti ya, bisa balik nama nanti, tinggal balik nama ya, murah lah, masa ya pemutihan nggak bisa kalian gitu kan. Pokoknya 1 juta viewers gue bagi giveaway nggak apa-apa lah ya. 1 juta viewers, terus subscriber gue 10.000 subscriber, boleh lah, nggak apa-apa. Giveaway buat kalian semua ya. Pokoknya jangan sampai lewatin video-video gue selanjutnya, next selanjutnya ya. Jangan lupa tonton video-video gue selanjutnya, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, di subscribe ya, dan dinyalain loncengnya yang ada di atas ya. Nyalain lonceng di atas, mana sih? Oh sini, loncengnya di atas, jangan lupa dinyalain ya. Oke, paling ya review-review kontrakan terus motor, kenalin keluarga gua ya, kecuali istri gua, karena istri gua malam gitu kan, pakaian dinas lagi seksi banget, jangan lah, nggak boleh lah ya, dosa. Terus udah kenal juga nama anakku. Nanti kalau misalnya istri gua udah pakai kerudung besok lah ya, kondangan besok gua bakal bikin video lagi. Nanti gua bakalan kenalin istri gua ya, cantik orangnya, cantik ya. Pokoknya itu aja dari gua. See you ya. Jangan lupa sekali lagi, gue ingetin lagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih, see you and goodbye ya. Gua Syukri Darmawan S Darmawan 0x, pokoknya S Darmawan 0x channel ya. Nama lengkap gua Syukri Darmawan, bisa panggil Bang Wan saja ya, Bang Wawan atau Bang Wan nggak apa-apa lah ya. See you and goodbye, bye. Jangan lupa like, comment, subscribe.